Mau bisa kena lambangnya dong. Lambangnya. Sampai ketiga. Atas nama 1, 2, 3. Untuk aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu, dengan ini kami perintahkan rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Soekarno tidak mendurhakai menela agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai menela agreement. Yang mendurhakai menela agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Jika tidak ada pengusutan maupun investigasi secara transparan, Partai Buruh akan terus bergejolak dan berdemo di depan Kedubes Malaysia. Setelah kantor Kedubes Malaysia dilempari telur busuk, akhirnya Kedubes Malaysia keluar dari sarangnya untuk memberikan konfirmasi dan pernyataan bahwa penegak hukum Malaysia akan investigasi kasus ini seadil-adilnya. Dan setelah dapat desakan dari negara Indonesia, PM Datuk Anwar Ibrahim juga memberikan pernyataannya akan mengawal investigasi secara transparan. Entah itu hanya penenang apa buayan, tapi untuk masyarakat Indonesia sendiri mendesak pemerintah agar memberikan hukuman keras bagi Malaysia, biar tidak semena-mena. Karena mayoritas rakyat Indonesia menginginkan perang jika Malaysia sulit untuk berlaku adil kepada pekerja Indonesia. Tapi malangnya dalam kes terbaru ada tuduhan diganggu pasukan keselamatan, berlaku tembakan, ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Maka media di sini lapor tentang penyeludupan, tentang orang yang tidak ada hak masuk, menyelundup, kartel dan sindiket haram. Di Indonesia mengatakan bahawa tindakan kita tidak ikut peraturan, ganas dan tidak beri kemanusiaan. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Ini hanya berlaku kerana negara ini sahabat baik. Dan siasatan ini bila lengkap sepenuhnya akan juga diteliti oleh rakan-rakan kita di Indonesia. Kita tidak mahu hal-hal ini mengganggu hubungan baik. Tetapi negara ini mesti ikut hukum. Terlalu ramai orang yang datang tanpa izin. Terlalu ramai yang datang melalui penyeludupan manusia, dadah, barang-barang haram. Dan kita terpaksa tegas untuk menghalang hal-hal sedemikian. Tetapi saya ingin beri jaminan, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi oleh yang demikian saya harap kedua-dua pihak seperti mana suara Presiden Indonesia dan saya ikut jalur hukum. Jangan ikut umpamanya kemarahan melulu kerana akan menjejaskan hubungan baik di antara kita. Saya tidak mahu melindungi sesiapa kalau tidak ikut peraturan dan hukum. Saya telah bincang sendiri dengan Ketua Polis Negara, sampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri supaya hal ini diteliti supaya hubungan kita dengan Indonesia kekal baik. Jadi itu sementaranya saya ambil kesempatan jelaskan kepada media supaya benda ini jangan berlarutan.
ada sedikit sebanyak keterlanjuran kerana kedutaan kita di Jakarta itu diganggu dan dihujat dengan telur dan sebagainya. Dan saya tahu ini hanya kumpulan kecil, tetapi saya harap di Malaysia jangan ada tindak balas. Biar kita ikut hukum dan kita faham kadang-kadang kemarahan berdasarkan laporan-laporan yang tidak bertanggungjawab, yang menghangatkan suasana, menghukum sebelum ada fakta, menghukum sebelum selesai siasatan. Jadi sebaiknya kita tunggu, dan saya ingin bagi jaminan, saya tegaskan, harus ada siasatan yang telus dan kedua-dua pihak harus mengambil maklum tentang hasil siasatan itu. Atas meninggalnya para buruh migran, ya, saudara kami buruh di perairan Malaysia yang ditembak dengan secara brutal oleh kepolisian Malaysia, tentu bagi kami para buruh ini adalah satu tindakan yang tidak berkemanusiaan, karena undang-undang internasional mengatur buruh migran ilegal itu kalau memang terjadi permasalahan ilegal itu adalah deportasi, diamankan dan deportasi dan proses hukum, bukan ditembak secara brutal. Itu adalah satu pembunuhan terhadap bangsa kita. Itu kami sangat miris atas kejadian ini, untuk minta kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan tindakan tegas kepada polisi yang menembak dan diproses dan diadili. Itu kami minta. Dan apabila tidak diproses, kami akan berdemo terus, akan aksi terus, dan akan melaporkan ke ILO, Indonesia Internasional, dan Mahkamah Internasional terhadap kasus ini. Atas nama Partai Buruh bersama kawan-kawan KSPSI, juga atas nama buruh Indonesia, kedua meminta para buruh migran di penjara mohon dikeluarkan dan dipulangkan ke Indonesia. Kami minta pada pemerintah Indonesia agar bersikap tegas terhadap permasalahan ini. Ketiga, kami mungkin nanti ya di depan Menteri Migran P2MI akan mencopot, ya, meminta pada Presiden Prabowo mencopot Menteri P2MI Pak Abdul Qadir, ya, bersama wamennya untuk dicopot karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kasus ini. Kami lihat sudah seminggu kasus ini tidak ada reaksi dari pemerintah terhadap kasus ini, tidak ada tindakan tegas terhadap kasus ini. Untuk itu kami minta mencopot menteri yang tidak tegas dan tidak bisa bekerja terhadap permasalahan ini. Karena kita ingin ke depannya buruh migran yang ada adalah satu pemberi devisa yang terbesar bagi negara, tentu perlu dilindungi dan dijaga dan diamankan. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Ini tuntutan kami ya, pada pemerintah Malaysia terhadap poin pertama ya, dan pertama dan kedua ya. Pertama, tolong adili polisi yang bertindak brutal. Yang kedua, mohon para tahanan buruh migran dikeluarkan, dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Terima kasih Pak Adi ya. Ya. Pakar Hubungan Internasional Dina Prapto Raharja tegas menyatakan patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM menyalahi mandatnya sebagai penjaga pantai berstatus sipil. Dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil. Dina menegaskan bukan tugas APMM melakukan penindakan jika ada tindakan kriminal. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak. Karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Dengan demikian, menurutnya sudah pasti terjadi pelanggaran prosedur oleh patroli maritim Malaysia ini hingga menembak mati WNI. Pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Jikapun terdesak, seharusnya menembak bukan untuk membunuh tapi melumpuhkan. Itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan, jadi bukan untuk mematikan.
Polisi Malaysia menyatakan para WNI berusaha menyerang hingga ditembak dan melarikan diri. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Namun Sudirman membantah pernyataan polisi Malaysia. Berdasarkan konfirmasi dari korban, mereka sama sekali tidak bersenjata. Imigran kita ditembak mati di Malaysia. Jadi kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka dan meminta juga pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi. Terus saya melihat bahwa permasalahan imigran ini sumber dari PMI ya atau Migrant Care. Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran Indonesia telah meninggal karena diduga adanya extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat yang tanpa proses peradilan di Malaysia. Ini sangat serius sekali dan juga saya mengusulkan agar pemerintah membentuk satgas mafia perdagangan orang. Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan ini. Memang kita masyarakat Indonesia butuh pekerjaan, tetapi perlu seperti rekan saya sampaikan, perlu ada pemahaman yang sama tentang kebutuhan akan pekerjaan dan kebutuhan akan sumber daya manusia di negara tujuan yang harus ada kesepahaman. Terus perlu adanya menjaga komunikasi yang sinergi antara KBRI, BP, NP2 TKI dan LSM seperti Migrant Care yang mengetahui memiliki jaringan sampai ke bawah tentang munculnya permasalahan yang dapat ditangani segera mungkin. Kedua, perlu adanya kesepahaman atau dibangun satu kesepahaman yang antar negara bagaimana penerimaan tenaga kerja, karena selama ini negara pengirim dan penerimaan tenaga kerja mempunyai peraturan atau kebijakan yang berbeda-beda tentang perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut. Ketika kita berbicara tentang tenaga kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya tidak perlu lagi kita bicara tentang atau mendengar pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya. Jika memang jaminan sosial itu kita ada punya kesepakatan dan aturan yang jelas. Agar dipastikan permintaan pekerja Indonesia tersebut harus berasal dari perwakilan Indonesia di negara tujuan dalam penempatan tenaga kerja tersebut atau mitra usaha di negara tujuan dalam penempatan atau calon pemberi kerja baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Informasi terus perlu diverifikasi oleh atase tenaga kerja dan atau pejabat luar negeri yang dituju. Perlu peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja. Pemerintah dalam berperan mulai dari memberikan informasi permintaan job order yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi pekerja, mitra usaha di luar negeri, serta pemerintah daerah, memberikan pelayanan terpadu, serta memfasilitasi keberangkatan kepulangan pekerja migran Indonesia. Dan juga ini saran kami bahwa pemerintah harus mengontrol perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan perekrutan di daerah. Ini perlu adanya pendataan, perlu melihat tindakan mereka di lapangan sejauh apa. Kemudian agar lebih ditingkatkan pengawasan dalam pelaksanaan mulai dari sosialisasi, perekrutan, penempatan dan perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Demikian kiranya yang saya mohon masukan kepada pemerintah, mungkin sangat urgent, perlu adanya pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang, Pak. Terima kasih.